Assalamualaikum. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku hari ini. Dimulai dari pagi hari ya. Nah, ini aku bangun tidur langsung aja bawa cucian yang udah menumpuk banget. Ini udah satu keranjang penuh ya teman-teman. Jadi aku mau cuci baju dulu. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dulu ya, biar kedepannya aku makin semangat lagi untuk buat video selanjutnya. Dan bantu follow Instagram aku juga ya teman-teman, @cikavan atau Mama Hanif. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau voice overnya suaranya agak bising gitu, karena ini tuh masih jam 7 malam ya teman-teman. Jadi masih banyak anak-anak yang pada ngaji di depan rumah. Jadi masih rame banget. Ada yang bercanda lah, ada yang teriak-teriak. Ditambah lagi Hanif juga di sini di dalam rumah lagi main, lagi nonton TV, terus nggak bisa diem ya teman-teman. Jadi mohon maklum ya kalau suaranya bising. Lanjut ke videonya ya. Jadi ini tuh aku udah hampir 4 hari nggak nyuci baju ya, karena memang hujan terus. Kalau hujan tuh suka bingung mau jemur bajunya di mana. Hari ini alhamdulillah paginya cerah. Aku tadi buka jendela, baru setengah 6 aja tuh udah terang gitu ya, kayak udah mau keluar mataharinya. Mudah-mudahan cerah ya teman-teman, karena cucian aku banyak banget. Oke, cucian pertama tadi udah aku giling ya, itu baju aku dan Pak suami aja. Untuk bajunya Hanif aku tuh selalu terpisah nyucinya ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya aku periksain dulu, karena kalau bajunya Hanif kalau langsung masuk ke mesin cuci tuh suka nggak bersih ya, masih banyak sisa-sisa kotoran, kayak bekas makanan, bekas main di luar. Jadi harus dikucek, disikat-sikat dulu ya teman-teman. Tapi ini mohon maaf ya, pas video nyikatin bajunya Hanif tuh nggak kerikat gitu. Oke teman-teman, sambil nunggu mesin cuci aku berhenti, mau lanjut ke part keduanya ya, nyuci bajunya. Ini aku sambil beresin ruang TV ya, yang berantakan banget karena semalam aku nggak sempet beberes. Tapi ini sebetulnya sorenya tuh aku sempet ngepel ya teman-teman, makanya itu kasur karpetnya belum dipasang. Nah, ini sekalian mau aku pasang dulu. Dan setelah itu sekalian mau aku sapu-sapu sedikit ya, karena ini walaupun habis dipel sorenya udah debuan dan udah berantakan lagi ya teman-teman. Maklum punya anak kecil. Oh iya, jadi ini tuh ruang TV sama dapur aku tuh jadi satu gitu ya teman-teman, jadi satu ruangan, gak ada penyekatnya. Buat teman-teman yang belum nonton video makeover ruang TV aku, boleh ya ditonton dulu. Nanti untuk linknya aku akan cantumkan di sini. Nah teman-teman tadi bisa lihat sendiri ya, pas aku buka pintu itu cahaya udah terang banget. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pokoknya hari ini cerah sampai sore biar cucian aku pada kering ya teman-teman. Nah lanjut aja, sekalian aku pasang juga ini kasur karpetnya. Kayak gini aja ya aku kalau nata ruang TV ya teman-teman, karena ini rapinya sebentar aja, nanti kalau Hanif udah bangun juga pasti udah berantakan lagi ya. Pasti banget deh kalau masih ada bocil di rumah tuh, rumah rapinya cuma sebentar aja, habis dirapiin setelah itu pasti udah berantakan lagi. Karena Hanif tuh tipe anak yang suka kalau main tuh semua mainannya dikeluarin teman-teman, pokoknya sampai kayak kapal pecah gitu deh rumah. Oke lanjut lagi. Nah ini aku sekalian mau cuci botol susunya Hanif bekas semalam ya, biar dapur bersih dulu. Selanjutnya mumpung Hanif belum bangun, hari ini aku ada rencana mau buat tabungan dana darurat gitu ya teman-teman. Ini pertama kalinya aku buat tabungan dana darurat. Sebelumnya aku punya tabungan dana darurat, cuma tuh aku simpen di rekening, jadi tuh gabung gitu ya sama tabungan pribadi. Nah aku kali ini pengen dipisahin gitu, jadi aku akan simpannya secara tunai aja ya teman-teman.
Buat teman-teman yang suka nonton video budgeting aku, pasti udah tahu ya, setiap bulannya aku memiliki dana darurat senilai 100.000. Cuma itu dana darurat opsional gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang dana yang lain-lain cukup, itu akan aku simpan di rekening. Kalau misalkan ada keperluan yang dari dana lain tuh nggak cukup, nah itu akan terpakai gitu. Aku pokoknya nggak maksain ya untuk dana darurat yang aku buat budgeting setiap bulannya. Nah kali ini mau aku konsistenin gitu ya teman-teman, untuk khusus ya dana darurat aja. Sebelumnya kita mengenal dulu nih apa sih dana darurat itu. Mungkin sebagian teman-teman udah banyak yang buat dan sudah paham ya mengenai dana darurat. Nah, di sini aku akan infoin poinnya aja ya, teman-teman. Sesuai dengan namanya, emergency fund atau dana darurat adalah pendanaan yang digunakan untuk menghadapi situasi darurat atau yang tak terduga ya. Dan apa sih pentingnya mempunyai dana darurat itu? Di sini aku akan memberikan 5 alasan kenapa sih kita perlu memiliki dana darurat. Yang pertama yaitu mencegah hutang. Ketika menghadapi situasi mendesak, seseorang yang tidak memiliki dana darurat pasti akan memilih alternatif lain, yaitu berhutang. Yang kedua, sebagai dana masa depan. Selain mengamankan aset untuk menghadapi situasi tak terduga, memiliki dana darurat juga dapat menjamin keuangan di masa depan. Alasan yang ketiga, sebagai pelindung saat situasi terdesak. Seperti kemarin saat pandemi COVID-19, itu benar-benar mempengaruhi keuangan kita ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai dana darurat. Alasan yang keempat yaitu mencegah perilaku konsumtif. Dengan memiliki dana darurat, itu akan mengurangi kebiasaan kita untuk berbelanja yang konsumtif atau yang tidak penting ya. Oke, alasan yang kelima atau yang terakhir adalah pikiran lebih tenang ya. Tahu nggak teman-teman bahwa kondisi finansial merupakan salah satu faktor pemicu masalah psikologis tertinggi loh. Dari mulai stres, depresi, kecemasan, hingga bunuh diri. Tapi dengan adanya dana darurat, pikiran kita akan lebih tenang jika menghadapi situasi yang tak terduga. Nah itu dia teman-teman 5 alasan kenapa sih penting banget punya dana darurat ya. Nah di sini untuk besaran dana darurat sendiri, menurut yang aku baca, idealnya itu kalau kita belum menikah adalah 6 kali lipat pengeluaran bulanan ya. Jika kita sudah menikah, maka 9 kali lipat pengeluaran bulanan. Kemudian kalau sudah menikah dan punya anak, maka 12 kali pengeluaran bulanan ya. Tapi di sini aku nggak akan sesuai itu ya teman-teman. Aku akan membuat dana darurat ini sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga aku ya. Nah tadi aku udah buat hiasan sedikit untuk dana daruratnya dan penjelasannya sedikit ya teman-teman. Ini langsung aja aku punya kertas saving jar. Di sini untuk total saving jarnya itu 1 juta. Tapi aku akan menambahkan 1 juta lagi ya. Jadi total dana darurat yang mau aku kumpulkan adalah 2 juta rupiah ya teman-teman. Ini jauh banget ya dari nominal ideal sesuai sama yang aku baca. Tapi nggak apa-apa, balik lagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah di sini karena aku nambah, jadi aku bikin buletan lagi ya. Untuk tambahannya 1 juta rupiah. Dan di sini untuk tulisan nominalnya aku pakai sama ya dengan yang ada di saving jarnya, mulai dari 20, 30, 50, dan 100 ribu ya teman-teman. Karena itu buletannya terlalu kecil-kecil banget ya, jadi untuk tulisannya nggak kelihatan. Mohon maaf banget ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku mau ambil stiker, mau aku tempel gitu nanti di Ziplocknya untuk judulnya dana darurat gitu ya, biar ketahuan uangnya ini untuk uang dana darurat kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mau samaan untuk satu set binder nabung seperti yang aku pakai, nanti bisa cek linknya di description box ya, udah aku tampilin di sini ya.
Nah ini teman-teman, alhamdulillah aku ada rezeki, memang nggak banyak ya, 150.000. Ini mau aku simpan semuanya untuk di dana darurat. Nggak lupa juga untuk diwarnain ya setiap kali nabung. Nah ini yang aku warnai itu untuk yang bulatan 100 dan 50.000 ya teman-teman. Dan aku juga warnainnya di bulatan yang aku buat dulu ya, biar dia habis dulu. Dan langsung aja masukin ke ziplocknya. Mungkin sampai di sini juga video dari aku ya untuk membuat tabungan dana darurat. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum punya tabungan dana darurat. Yuk kita buat sama-sama. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.